Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Rustam, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau Pekanbaru, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Oke sahabat semuanya, di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran ilmu kalam. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kalam dengan dosen pengampu Robi Sepria MPD. Oke sahabat semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan 9 aliran ilmu kalam. Yang pertama Khawarij, yang kedua Mu'tazilah, yang ketiga Al-Asy'ariyah, yang keempat Syiah, yang kelima Murji'ah, yang keenam Al-Maturidiyah, yang ketujuh Jabariyah, yang kedelapan Qadariyah, dan yang kesembilan Salafiyah. Yang pertama, aliran Khawarij. Aliran Khawarij dipergunakan oleh kalangan Islam untuk menyebut sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim dari kelompok Muawiyah yang dikomandoi oleh Amr bin As dalam perang Siffin, dan mereka juga tidak mendukung barisan Muawiyah radhiyallahu an. Menurut kelompok Khawarij, semua yang telah mengikuti proses tahkim, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, telah melanggar ketentuan syara dan dihukumi kafir karena telah melakukan dosa besar, yakni tidak berhukum dengan hukum Allah. Berdasar kejadian tahkim tersebut, kelompok Khawarij mencetuskan pokok pemikiran bahwa setiap keputusan berada pada kekuasaan Tuhan. Secara umum, ajaran-ajaran pokok golongan aliran Khawarij adalah kaum muslimin yang berbuat dosa besar adalah kafir. Tokoh aliran ini adalah Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi, Urwa bin Hudair, Mustarid bin Sa'ad. Yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah pertama kali muncul sebagai sebuah kelompok intelektual di tengah pergeseran politik pasca peristiwa besar dalam sejarah Islam, seperti pembunuhan Khalifah Utsman pada tahun 656 Masehi dan perpecahan besar antara kelompok pendukung Ali dan Muawiyah. Pada awalnya, istilah Mu'tazilah digunakan untuk menyebut mereka yang mengambil posisi netral dalam perselisihan tersebut, yang tidak mendukung baik pihak Ali maupun Muawiyah. Namun, pada abad ke-8, aliran ini berkembang menjadi sebuah mazhab teologi yang dipelopori oleh Wasil bin Atha, seorang murid dari Hasan al-Basri, yang mendirikan sekolah Mu'tazilah secara teologis. Mu'tazilah berfokus pada penerapan akal atau rasionalisme dalam memahami wahyu Tuhan dan permasalahan-permasalahan agama. Mereka menjadi sangat berpengaruh pada masa pemerintahan Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun yang mendukung ajaran Mu'tazilah sebagai ajaran negara. Salah satu pokok ajaran Mu'tazilah adalah At-Tauhid. Dalam pemikiran Mu'tazilah, At-Tauhid yang menekankan keesaan Allah, namun dengan penekanan yang berbeda dari pandangan tradisional. Menurut Mu'tazilah, Allah tidak memiliki sifat-sifat yang terpisah dari zatnya. Yang ketiga, Al-Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah sebuah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Nama lengkapnya ialah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abi Musa Al-Asy'ari. Kelompok Asy'ariyah menisbahkan pada namanya, sehingga dengan demikian ia menjadi pendiri mazhab Asy'ariyah. Aliran ini merupakan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bertujuan untuk mempertahankan akidah Islam dari tantangan pemikiran rasional ekstrim seperti yang berkembang dalam aliran Mu'tazilah. Asy'ariyah menggabungkan pendekatan rasional
dan tekstual Al-Quran dan hadis untuk menjelaskan masalah-masalah teologi seperti sifat Allah, kehendak manusia, dan keadilan ilahi. Ajaran pokok Asy'ariyah salah satunya Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, yang disebut sebagai sifat-sifat yang azali, qadim, dan berdiri di atas zat Tuhan. Sifat-sifat itu bukanlah zat Tuhan dan bukan pula lain dari zatnya. Yang keempat, Syiah. Istilah Syiah berasal dari kata bahasa Arab. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat Syiar Ali, artinya pengikut atau partai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Adapun menurut terminologi Syiah adalah mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abu Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Demikian pula anak cucu sepeninggal beliau. Aliran Syiah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terhadap tahkim yang ditawarkan Muawiyah bin Abu Sufyan, pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an terpecah menjadi dua. Salah satu kelompok sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kelak disebut Syiah, dan kelompok lain menolak sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kelak disebut Khawarij. Syiah adalah salah satu aliran utama dalam Islam yang berfokus pada konsep kepemimpinan imamah sebagai bagian integral dari akidah. Aliran ini meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW seharusnya berada di tangan Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi yang dipilih secara ilahi. Tokoh-tokoh Syiah: Abu Dzar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad, Ammar bin Yasir. Yang kelima, Murji'ah. Aliran ini muncul pada abad 1 Hijriah. Pembawa paham Murji'ah adalah Ghailan ad-Damisqi. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij ke hari perhitungan di akhirat nanti. Karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang dianggap kafir di antara ketiga golongan yang tengah bertikai tersebut. Paham kaum Murji'ah menyatakan bahwa orang yang berdosa besar tetap mukmin selama masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Doktrin aliran ini yang paling terkenal adalah tidak berbahaya dengan keimanan segala dosa sebagaimana tidak bermanfaat dengan kekufuran segala ketaatan. Menurut Murji'ah, selama seseorang itu beriman, maka tidak akan berbahaya baginya perbuatan dosa apapun yang ia lakukan. Mereka kembalikan ketentuannya kepada Allah, sebagaimana seseorang yang tidak beriman tidak bermanfaat baginya segala ketaatan yang ia lakukan. Padahal jika kita telaah nas-nas Al-Quran ataupun hadis, banyak sekali terdapat ancaman bagi mereka yang berbuat maksiat atau dosa. Adapun tokoh-tokoh Murji'ah: Abu Hasan As-Salihai, Yunus bin An-Namiri, Ubaid Al-Muqtaib. Yang keenam, Al-Maturidiyah. Aliran Maturidiyah meyakini bahwa akal dan syariat saling melengkapi untuk mencapai kebenaran ilahiyah. Sementara penamaan Maturidiyah dinisbahkan kepada nama pendirinya, Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun Abu Mansur Al-Maturidi adalah tokoh pemikir Islam yang lahir di Maturid, Samarkand pada tahun 853 Masehi atau abad ketiga Hijriah, tepatnya semasa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil dari dinasti Abbasiyah. Saat ini wilayah Maturid berada di Uzbekistan. Di masa silam, aliran ini berkembang pesat di Maturid, Samarkand, sehingga dikenal sebagai aliran Maturidiyah Samarkand. Selain di Samarkand, Maturidiyah berkembang di Bukhara. Dua tempat ini dianggap sebagai epicentrum tumbuhnya aliran pemikiran Maturidiyah.
Kemunculan Maturidiyah dianggap menjadi respon atau berkembangnya aliran Mu'tazilah di masa dinasti Abbasiyah. Aliran Mu'tazilah berpandangan bahwa kebenaran dapat dicapai hanya dengan rasio atau akal manusia, sedangkan Maturidiyah menyangkal hal itu dan menyodorkan pemikiran bahwa untuk mencapai kebenaran ilahiyah, seorang muslim tidak dapat hanya berpegang kepada akal, melainkan harus mengiringi pertimbangan rasio dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut aliran Maturidiyah, meski akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan secara objektif, tetapi pemikiran manusia tidak dapat mencapai pengetahuan agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Dengan demikian, akal manusia tetap membutuhkan syariat Islam untuk mengetahui kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang ketujuh, Jabariyah. Aliran Jabariyah dalam Islam adalah sebuah aliran dalam ilmu kalam yang menekankan pandangan fatalistik, di mana manusia dianggap tidak memiliki kebebasan atau kehendak dalam memilih atau melakukan perbuatannya. Konsep dasar dari Jabariyah berakar pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk perbuatan manusia, telah ditentukan sepenuhnya oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, manusia hanya berfungsi sebagai objek pasif dalam menjalani hidupnya dan tidak memiliki kontrol atas apa yang terjadi pada dirinya. Secara historis, aliran Jabariyah pertama kali dikenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, seorang tokoh asal Syam yang dikenal sebagai pemikir awal dari aliran ini. Ja'ad bin Dirham mengajarkan bahwa segala perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan dalam memilih tindakannya. Keyakinan ini disebarluaskan lebih lanjut oleh muridnya, Jaham bin Safwan, yang juga memperkenalkan ajaran ini di wilayah Khurasan dan sekitarnya. Ja'ad bin Dirham yang pada awalnya menjadi guru Marwan bin Muhammad, khalifah dari dinasti Umayyah, akhirnya diusir dan dibunuh oleh penguasa Umayyah karena ajarannya yang kontroversial. Ajaran Ja'ad ini menyatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah kehendak Tuhan yang mutlak, dan karena itu tidak ada ruang bagi kehendak manusia untuk mempengaruhi takdir. Menurut Jabariyah, manusia tidak memiliki kebebasan dalam memilih tindakannya. Setiap perbuatan manusia, baik yang dianggap baik maupun buruk, adalah hasil dari kehendak Allah semata. Manusia hanya menjadi pelaku yang pasif, yang bertindak karena terpaksa atau majbur, bukan karena kehendak bebasnya. Konsep ini mengarah pada pemahaman bahwa manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh takdir Allah sejak awal. Yang kedelapan, Qadariyah. Qadariyah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi, istilah adalah suatu aliran yang terpercaya bahwa segala tindakan manusia tidak diinterferensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghilan ad-Damiski sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Menurut Ahmad Amin, dan dalam kitabnya Fajrul Islam menyebutkan pokok-pokok ajaran Qadariyah, menyebutkan orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir dan bukan mukmin, tapi fasik, dan orang fasik itu masuk neraka secara kekal.
Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusia yang menciptakannya. Karena itulah maka manusia akan menerima pembalasan baik atas segala amal baiknya dan menerima balasan buruk atas segala amal perbuatannya yang salah dan dosa. Karena itu pula maka Allah Subhanahu wa taala berhak disebut adil. Yang kesembilan, Salafiyah. Istilah Salafi dibuat oleh Ibnu Taimiyah pada abad ke-8 Hijriah dan Muhammad bin Abdul Wahhab yang menghidupkan kembali istilah ini di wilayah Najd pada abad ke-12 Hijriah, yang menjadikan Salafi sebagai sebuah gerakan reformasi yang didirikan oleh salah satu perwakilan paling terkemuka di era modern. Doktrin Salafi didasarkan pada melihat kembali ke tahun-tahun awal agama Islam untuk memahami bagaimana Muslim kontemporer harus mempraktikkan imam mereka. Salafi menolak inovasi agama atau bid'ah yang mendukung penerapan syariat atau hukum Islam. Dalam pendekatannya terhadap politik, gerakan Salafiyah kadang-kadang dibagi oleh akademisi dan jurnalis barat menjadi 3 kategori. Kelompok terbesar adalah kaum Puritan atau pendiam yang menghindari politik. Kelompok terbesar kedua adalah para aktivis yang mempertahankan keterlibatan reguler dalam politik. Dan kelompok ketiga adalah para jihadis yang membentuk minoritas dan menganjurkan perjuangan bersenjata untuk memulihkan gerakan Islam awal. Pokok ajaran dari ideologi dasar Salafi adalah bahwa Islam telah sempurna dan selesai pada waktu masa Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya inovasi atau tambahan serta pengurangan dalam syariat Islam karena pengaruh adat dan budaya. Paham ideologi Salafi berusaha menghidupkan kembali praktik Islam yang sesuai dengan agama Muhammad pertama kali berdakwah. Oke sahabat, itulah penjelasan saya mengenai 9 aliran ilmu kalam dalam pembahasan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang tidak baik atau salah dalam memberikan materi penjelasan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih mendalami mata kuliah ilmu kalam ini. Oke sahabat semuanya, terima kasih sudah menonton ya. Semoga penjelasan saya berikan menjadi amal jariah buat saya dan memberikan pemahaman aliran-aliran ilmu kalam kepada kita, khususnya buat saya pribadi. Terima kasih, sampai jumpa di next video.